Anak merupakan amanah. Anak adalah titipan dari Allah. Suatu saat ia harus kembali sebagaimana sang penitip dulu menitipkannya. Maka merawat, mendidik anak menjadi salah satu ibadah bagi para orang tua. Mendidik anak menjadi semakin tidak mudah di tengah zaman revolusi teknologi seperti sekarang ini. Akses informasi apa saja begitu mudah, mulai dari yang bermanfaat sampai yang sampah. Mulai dari yang berguna untuk pembinaan anak-anak sampai yang merusak bagi anak. Masa kini, anak-anak umur 3 dan 4 tahun sudah fasih memainkan gadget. Mereka lancar memainkan berbagai macam game, membuka YouTube dan mengakses media sosial. Bahkan tidak sedikit orang tua yang memberikan gadget khusus untuk anak-anaknya. Lingkungan tumbuh kembang anak-anak juga semakin tidak bersahabat. Teman-teman yang memberi pengaruh buruk, orang-orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung malah tidak jarang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Akses pornografi yang begitu mudah menjadi salah satu pemicu meningkatnya kejahatan terhadap anak yang seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Para orang tua dengan alasan kesibukan banyak menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada pembantu, pengasuh, dan sekolah-sekolah formal. Seakan-akan cukup hanya dengan membayar, maka kewajiban sebagai orang tua selesai. Padahal tantangan zaman semakin tidak mudah untuk anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Orang tua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Orang tua merupakan pendidik, pembina, dan pengayom bagi anak-anaknya. Menjadi orang tua merupakan tugas besar yang harus dipersiapkan dengan baik. Menjadi orang tua tidak hanya soal cukup umur, tapi juga mesti cukup ilmu dan bekal. Keberadaan seorang anak memiliki arti penting bagi sebuah keluarga. Anak-anak yang masih bayi dan balita seringkali berperilaku lucu, menggelikan, dan menyenangkan. Hal itu membuat suasana keluarga semakin meriah dan berwarna. Kehadirannya selalu dinanti dan diidamkan. Anak-anak adalah nikmat yang tak ternilai. Nikmat Allah yang tentunya harus disyukuri. Mensyukurinya tentu dengan mendidiknya, mengarahkannya sesuai dengan fitrah dan tujuan penciptaannya. Anak sekaligus amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua punya kewajiban terdepan dalam menjaga amanah Allah ini. Allah menitipkan mereka untuk kita rawat dan tumbuh kembangkan sesuai fitrah yang Allah ciptakan. Selain itu, anak juga merupakan ujian dari Allah bagi kedua orang tua. Ujian agar orang tua naik kelas, agar orang tua bertambah tanggung jawabnya, bertambah kesabarannya, bertambah kasih sayangnya, dan bertambah pahalanya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 15. Tapi ada juga orang tua yang gagal melewati ujian ini. Keberadaan anak-anak menjadikan mereka lalai dari ibadah kepada Allah, menjadikan mereka menempuh jalan yang haram untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, menjadikan mereka pelit, kikir, pemarah, dan bertambah dosanya. Menzalimi hak-hak anak, melakukan kekerasan terhadap anak, ataupun memberikan kasih sayang dengan cara yang salah, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Wahai para orang tua, lihatlah dalam-dalam wajah anak-anak kita. Tataplah wajah mereka ketika tidur,
Tegakah kita membiarkan mereka menjadi bahan bakar neraka? Firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah sesuai dengan penciptaannya. Orang tua yang merupakan orang terdekatnya lah yang memiliki andil besar menjadikannya tetap pada fitrahnya atau menyimpang dari fitrahnya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak manusia dilahirkan melainkan pasti lahir di atas fitrahnya. Maka kemudian orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agar anak-anak tetap pada fitrahnya, orang tua sejak dini wajib menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anaknya. Bahkan ketika lahir ke dunia, salah satu tuntunan bagi orang tua adalah mengazankan di telinga kanan sang anak dan iqamah di telinga kirinya. Terkait hal ini, Imam Ibnu Qayyim memberikan komentar. Sudah seharusnya hal yang pertama kali mengetuk indera pendengaran anak manusia adalah kalimat agung yang berisi kebesaran Tuhannya dan kesaksian akan keesaan Allah dan risalah Rasulnya. Untayan kalimat ini menjadi syiar hadirnya ia ke dunia, dan kalimat ini juga yang nantinya diharapkan menyertainya ketika meninggal dunia. Kemajuan teknologi dan informasi banyak memberi kemudahan bagi manusia, termasuk bagi umat Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah. Pelajaran dan tulisan dari para ulama bisa dilihat oleh siapa saja, sehingga dakwah Islam juga tersebar semakin luas. Hanya saja, dalam mendidik anak, kemajuan teknologi informasi tersebut menyisakan tantangan yang tidak ringan. Dengan gadget di tangan, anak bisa dengan mudah mengakses apa saja, mulai dari berita, informasi, video, permainan yang seringkali anak belum mampu memilah dan memilih yang baik dan yang buruk. Game dan permainan salah satu hal yang digemari anak, dan mereka betah berlama-lama dengan gadget. Islam adalah agama yang selaras dan sesuai fitrah manusia. Dan manusia bukanlah malaikat yang memang tugasnya setiap saat dan setiap detik beribadah dan berzikir. Oleh karena itu, Islam mengakui bahkan memfasilitasi kecenderungan jiwa manusia yang sesekali butuh hiburan, senda gurau, canda tawa, yang tentu semuanya tetap dalam koridor syariat dan adab-adab Islami. Para sahabat yang sehari-hari bergaul dengan Rasulullah SAW telah mencapai kondisi ruhani yang luar biasa tinggi. Sampai-sampai mereka mengira bahwa setiap saat yang mereka lalui haruslah selalu serius dalam sholat, zikir, dan mengingat akhirat, dan kemudian meninggalkan hiburan dan kesenangan dunia. Tak ada waktu buat hiburan, tak ada waktu buat canda tawa dan senda gurau. Kondisi ini diceritakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Hanzalah Al-Asadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu hari, Hanzalah bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar menanyakan kabarnya. Hanzalah menjawab bahwa ia merasa telah munafik. Tentu Abu Bakar kaget dengan pernyataan ini. Hanzalah menjelaskan bahwa ketika bersama Rasulullah SAW dan beliau berbicara tentang surga dan neraka, maka seakan-akan kita menyaksikannya secara langsung. Tapi ketika berkumpul dan bermain bersama istri, anak-anak serta sibuk dengan pekerjaan di rumah, ia jadi lalai dan seakan-akan tidak lagi mengingat apa yang beliau sampaikan. Ternyata Abu Bakar juga mengeluhkan hal yang sama. Mereka berdua menemui Rasulullah SAW dan menanyakan apa yang mereka rasakan. Rasulullah menjawab, demi zat yang memiliki diriku, kalau kalian selalu dalam keadaan seperti ketika bersamaku itu, atau selalu dalam zikir, niscaya malaikat akan terus menemani kalian di atas tempat tidur maupun di jalanan.
Akan tetapi, wahai Hanzalah, waktu untuk ini, waktu untuk itu. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Maksud perkataan Rasulullah SAW ini, manusia ada kalanya serius dalam ingat akhirat, sholat, zikir, mengaji, dan ada kalanya ia butuh rehat, bercengkrama dengan keluarga. Itu bukanlah sebuah kemunafikan. Itu merupakan naluri yang sangat manusiawi. Apalagi bagi anak-anak, permainan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari mereka. Beberapa permainan memang bisa memberikan manfaat yang bagian yang tak terpisahkan dari mereka. Beberapa permainan memang bisa memberikan manfaat yang baik bagi tumbuh kembang anak. Menurut para pakar pendidikan, dengan bermain, ada 3 indikator perkembangan anak yang dirangsang, yaitu gerak motorik, kognitif, dan sosial. Lewat kegiatan bermain, anak-anak akan merasakan pengalaman langsung yang bersifat nyata, karena anak kecil belum siap belajar sesuatu yang abstrak. Anak-anak lebih suka bergerak sambil mengeksplorasi segala hal yang ditemuinya, dengan menggunakan panca indera dan anggota tubuh mereka, dibanding harus duduk diam dalam waktu yang lama. Karena itu, para ahli menyarankan agar orang tua sebaiknya tidak mengenalkan gadget yang berisi permainan kepada bayi dan balita, supaya mereka tidak ketagihan. Karena permainan pada gadget, meskipun bisa merangsang perkembangan kognitif anak, hanya melibatkan indera penglihatan saja, tidak mengasah perkembangan motorik serta sosialnya. Sedangkan untuk tumbuh menjadi anak yang sehat, ketiga area perkembangan mereka harus terasah dengan baik. Besarnya manfaat bermain bagi anak juga membuat PBB mengeluarkan deklarasi yang menyatakan bahwa anak-anak harus memiliki kesempatan untuk bermain dan rekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan mereka. Indonesia sendiri juga memberi perhatian mengenai hal ini dan menuliskan hak-hak bermain anak dalam ratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Jauh sebelum ratifikasi PBB, Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat juga diceritakan bahwa beliau bermain, bercanda dengan anak-anak. Di antaranya apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik, beliau mengisahkan. Ummu Sulaim radhiyallahu anha memiliki seorang putra yang bernama Abu Umair. Rasulullah SAW sering bercanda dengannya setiap kali beliau datang. Pada suatu hari, beliau datang mengunjunginya untuk bercanda. Namun tampaknya anak itu sedang sedih. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, burung yang biasa diajaknya bermain sudah mati." Lantas Rasulullah bercanda dengannya. Beliau berkata, "Wahai Abu Umair, apakah gerangan yang sedang dikerjakan oleh burung kecil itu?" Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam banyak riwayat juga disebutkan Rasulullah SAW biasa bercanda dengan kedua cucunya Hasan dan Husain. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menghimbau hendaknya para pendidik dan orang tua mengizinkan anak-anak bermain setelah mereka belajar, agar mereka bisa rehat dari kepenatannya selama belajar. Melarang anak-anak bermain dan terus-menerus memaksa mereka belajar akan mematikan hatinya, mengurangi kecerdasannya, dan membuat hidup mereka sempit, dan akan menyebabkan mereka malas dan mencari-cari alasan agar tidak belajar. Tentu saja, orang tua harus mengawasi dan mengetahui permainan yang dimainkan anak. Apalagi jika yang dimainkan adalah game-game dari gadget yang terkadang memuat konten pornografi, kekerasan yang tentu saja berdampak buruk bagi anak. Dan perlu diperhatikan jangan sampai permainan melalaikan dari kewajiban yang lain, terutama ibadah, seperti sholat 5 waktu. Begitu pentingnya sholat, sampai-sampai sejak dini Rasulullah SAW telah berpesan kepada para orang tua agar mendidik anak-anak untuk sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan sholat. Serta pisahkanlah mereka di tempat tidurnya." Hadis riwayat Abu Dawud.
Menjadi tantangan orang tua modern juga fenomena anak-anak dan remaja yang senang keluyuran bersama teman-temannya. Celakanya, keluyuran dan nongkrong seringkali menjadi sarana menularnya kenakalan dan perilaku negatif di kalangan remaja. Ketika beranjak remaja, anak-anak mulai tidak betah di rumah, ngobrol dengan orang tua dan saudara yang lain. Tentu ini tidak murni kesalahan anak. Komunikasi orang tua yang tidak baik dengan anak seringkali menjadi penyebab anak-anak lebih percaya kepada teman sebayanya daripada orang tua mereka sendiri. Mereka lebih memilih curhat kepada teman daripada kepada orang tua. Di mata mereka, orang tua identik dengan cerewet, pemarah, dan ketinggalan zaman. Oleh sebab itu, rumah tangga dan keluarga memegang peranan penting sebagai pilar utama pendidikan. Orang tua tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja dengan menyerahkan anak ke sekolah, apalagi kepada pembantu, pengasuh, dan guru les. Pendidikan rumah tangga juga biasanya identik dengan sosok ibu. Ibu memang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan anak-anaknya, mulai dari mengandung, melahirkan, membesarkan, dan mengasuh. Semuanya tak lepas dari peran seorang ibu. Namun, apakah dengan begitu tugas-tugas pengasuhan dan pendidikan anak dibebankan hanya kepada ibu seorang? Bagaimana dengan ayah? Apakah fungsinya sebagai pencari nafkah, penyedia fasilitas untuk kehidupan rumah tangga, dapat dijadikan dalih untuk menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan anak pada sang ibu? Di tengah masyarakat seolah untuk menyerahkan seluruh tanggung jawab pendidikan anak pada sang ibu, di tengah masyarakat seolah-olah terdapat pembagian wilayah tugas antara ayah dan ibu. Ayah mencari nafkah dan karena itu sebagian besar waktunya ia habiskan di luar rumah. Sedangkan ibu tugasnya mengurus segala kepentingan rumah tangga termasuk di dalamnya mengurus anak. Dalam Islam pada dasarnya tidak ada pembedaan antara ayah dan ibu dalam kaitannya dengan pengasuhan dan pendidikan anak. Seorang ayah tentu saja memiliki tugas pendidikan anak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tidak ada ayah yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang ayah sekaligus pendidik bagi anak-anaknya. Terangkum lengkap dalam sejarah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan anak-anaknya, terutama Fatimah, kecintaan kepada Allah dan mendidiknya hingga tumbuh menjadi pribadi yang kuat, cerdas, dan sederhana. Bahkan tugas ayah menjadi lebih berat karena dia memikul pula tugas-tugas lainnya di luar rumah, yaitu mencari nafkah, berdakwah, ataupun tugas-tugas lainnya. Jika kita perhatikan teks-teks Al-Quran, kita akan temukan beragam kisah yang menceritakan bagaimana para nabi, orang-orang soleh yang juga seorang pendidik anak-anaknya. Jarang sekali atau bahkan tidak ada teks Al-Quran yang menyebut seorang ibu mengenai pendidikan anak-anaknya. Contoh yang paling dikenal adalah kisah Luqman, seorang ayah dan laki-laki soleh yang memberi pesan tauhid kepada anaknya. Ini tercatat dalam surat Luqman ayat 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Al-Quran Surah Luqman ayat 13. Masih dalam surat Luqman, kita pun akan mendapatkan Luqman terus memberikan pengarahan kepada putranya yang disebutkan dalam surat yang sama ayat 17 hingga 19. "Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Al-Quran Surah Luqman ayat 17 hingga 19. Selain kisah Luqman tadi, kita pun bisa mengetahui bagaimana nasib Ibrahim mendidik anaknya Ismail
sehingga perintah yang diterima Ibrahim dari Tuhannya untuk menyembelih Ismail kemudian bisa ditaati oleh putra tercintanya itu. Namun, hal ini tentu saja bukan berarti menafikan peran seorang ibu. Dalam Al-Quran, ketika yang disebut itu laki-laki, maka sebagian besar juga mencakup perempuan. Jadi kalau orang tua dalam Al-Quran digambarkan mendidik anak, dalam hal ini seorang ayah, maka otomatis hal yang sama juga tertuju kepada ibu. Contohnya adalah kesiapan Ismail untuk melaksanakan perintah penyembelihan dirinya. Nabi Ismail begitu cepat merespons panggilan Allah tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Dan kita tahu bahwa masa kecil Nabi Ismail lebih banyak dihabiskan bersama ibunya. Kalaulah ibunya Hajar bukan seorang pendidik yang baik, mungkin saja ceritanya akan lain. Tentu banyak orang tua yang berharap anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh, rajin ibadah, berbakti kepada kedua orang tua. Betapa senangnya hati jika anak sang buah hati tumbuh menjadi anak yang soleh dan membanggakan orang tua. Maka lantunan doa dalam surat Al-Furqan ayat 74 selalu menjadi favorit para orang tua. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74. Namun banyak orang lupa bahwa faktor penting dalam pembentukan kesolehan anak adalah kesolehan orang tua itu sendiri. Selain berguna sebagai bekal mendidik anak sendiri, kesolehan orang tua juga akan menjadi penjaga bagi anak-anak, termasuk jika orang tua telah meninggal dunia. Pelajaran ini bisa kita dapatkan dalam surat Al-Kahfi ayat 82 dalam kisah Nabi Musa